Ya, orang ngebunuh atau orang menganiaya nggak perlu ada saksi. Atau misalnya orang memperkosa, ya kan di kamar berdua doang. Masa panggil orang rame-rame mau memperkosa? Kan lucu hakim yang kayak begitu. Itu udah jelas lah. Alasan doang karena ya dugaan saya terima suap. Karena kalau nggak ada suap, nggak mungkin hakim mau lepasin, Mas. Hakim dikasih berapa? 8 miliar, Mas. Yang ngasih siapa? Yang ngasih ya dari klien, lewat orangnya dia. Ya, hukum di Indonesia ini benar-benar berantakan karena hasil buahnya yang kita lihat buahnya ini orang yang jelas-jelas menurut kita harusnya masuk bebas, sedangkan orang yang harusnya nggak ditahan dipenjarain. Kan kita udah tahu 3 hal yang bisa melepaskan orang: uang, kekuasaan, sama no viral no justice. Antara hakim, jaksa, dan kepolisian. Kalau kita bicara peringkat, siapa di atas? Kalau menurut saya paling bobrok itu ya pasti kepolisian, Mas. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ada Bang Alvin Lim, Mas Alvin Lim, ya. Dan kali ini pasti seorang Alvin Lim pasti gregetan dan gemes nih melihat kasus bebasnya, divonis bebasnya Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan pacarnya Dini almarhum, yang divonis bebas oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Profil hakim Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang bebaskan Ronald Tanur pernah loloskan terdakwa kanjuruan dan penipuan 47 miliar. Alasan hakim Ronald Tanur membebaskan Ronald Tanur katanya korban Dini meninggal akibat alkohol. Gimana? Ya, kalau saya lihat ini putusan yang sangat janggal ya. Kalau di dalam opini hukum saya melihat di sini kita boleh aja menduga ada pasti dugaan suap sih kalau menurut saya. Karena tidak mungkin hakim itu, apalagi kalau sudah dia meninggal, itu melepaskan seorang apalagi sudah ditahan orangnya. Jadi kalau sudah ditahan, polisi pasti punya praduga bahwa ini orang benar-benar pelaku. Oke, dan tuntutan JPU pun udah 12 tahun. 12 tahun sudah tuntutan maksimal. jaksa, ya kan? Iya. Udah hampir maksimal, dia 15 kan di situ. Nah, jadi kalau saya lihat ini sudah ada yang namanya mafia hukum, Pak. Kenapa? Ciri-cirinya gampang. Hakim nggak mungkin bekerja sendiri. Iya. Yang seperti Mahfud bilang, kalau memang ada dugaan, kita bilang lagi dugaan, ya kan, itu nggak mungkin hakim sendiri. Ada hakimnya, ada jaksanya, mungkin ada lawyernya juga. Ya, karena nggak mungkin hakim itu terima suap kalau nggak ada yang menyuap. Ini kita bicara umum ya? Ya, secara umumnya, ya kan, globalnya di situ. Nah, Bapak lihat kunci yang paling gampang di sini yang kita lihat adalah gampang, Pak, tuntutan jaksa. Iya, tuntutan jaksa 12 tahun, tetapi dakwaannya. Oke. Jadi gini, dakwaan itu ketika dibentuk, ya kan, itu menjadi petunjuk bagi hakim, ya kan, ini orang mau dibantu, kasar ngomong dalam quote mau dibantu, atau mau disikat. Oke. Perbedaannya adalah susunan dakwaan. Kalau dakwaan dibuat alternatif, berarti itu orang mau dibantu. Oke, kalau ada alternatifnya ya. Alternatif. Kalau dakwaan dibikin kumulatif, berarti ini dan kode ini dan ini buat hajar. Iya, Benar. iya. Dia pakai dan. Jadi kan kalau kita lihat tuntutannya itu dakwaannya pertama penganiayaan Hingga menimbulkan meninggal. Terus pembunuhan. Nah, tapi dia bikinnya ini atau. Iya. Jadi dia berikan terserah hakim dia mau yang mana. Lu mau ambil yang ringan, mau ambil yang berat. Jadi udah kode. Udah kode dan tanda-tanda Kode. itu bisa quote and quote dibantu. Bisa dibantu. Oke. Jadi ada 86-nya. Kasarnya ngomong ada 86-nya. Oke, sedangkan kalau emang mau serius dihajar, pembunuhan berencana, Dibuktikan semuanya sama jaksa. dan Betul. meninggal dunia, Betul. dan macam dan Iya. lainnya gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu nanti dia ambilnya ya tuntutan Yang terberat. dakwaan yang tertinggi plus sepertiga, Mas. Plus sepertiga. Nah, kalau ini kan tertingginya aja dia 15-20 tahun, ini cuma 12. Jadi ini udah kode dari mana? Udah gitu? kode dari jaksa, ini tolong dibantu. Tapi jaksa kan seolah-olah kalau udah ke hakim dia cuma tinggal nyalain, tuh hakimnya ngebebasin kok, bukan Iya, saya. karena Padahal hakim- sudah ada kode-kode dari dia. Karena hakim memvonis sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan, dakwaan dan tuntutan dong. Dan hakim, masalahnya di undang-undang kita, hakim itu tidak bisa dituntut atau dibatalkan putusannya karena putusan hakim dianggap benar kan? Betul. Jadi Itu dia yang dianggap repot, kan? independen. Iya kan? Jadi nggak bisa dihukum. Hakim tidak bisa dihukum. Nggak bisa dihukum. Jadi walaupun dia secara etik, sengaja iya. mau ngeluarin pun,
Dia udah tahu nih, ini orang bersalah tapi biarin aja lah. Saya bebasin, saya terima suap misalnya. Nggak bisa dihukum dia. Jadi hakim di Indonesia apapun tidak bisa dihukum kalau emang secara etik pun dia menyalahi aturan itu ya. Kalau secara etik, Untuk tuntutan untuk vonisnya, kalau untuk vonis nggak bisa. Nggak bisa Karena dia ada independensi. Oke, enak Gitu. banget kalau gue jadi hakim Nah itu dia. di Indonesia. Kalau gue udah mau pensiun nih, Iya, misalnya nih gue udah jadi hakim udah pensiun, ya udahlah, gue terima suap aja. iya, Toh gue nggak bakal dihukum juga kan? iya. Dan gue nggak vonis gue nggak akan dianggap salah juga kan? Iya. Bisa nggak gitu? Bisa, lihat aja track record hakimnya. Banyak kok hakim yang lepasin kayak begitu. Ya kan? Apa contoh-contohnya dalam kasus-kasus di Indonesia yang di kepala ingatan? Indosuria Mas nggak usah jauh-jauh. Aha. Indosuria semua dari Sabang sampai Merauke udah tahu dia bersalah, nggak punya izin. Bisa dibebasin, dibilang perdata. Kan hebat itu. Oke, apalagi? Ya kan? Banyak sekali Mas. Itu apa kasus-kasus yang bebas itu selain itu yang saya tahu bahkan waktu di Tangerang tuh ada kasus terhadap Bukopin 750 miliar sama lepas onslah. Di Oke, situ. dan keputusan hakim dianggap benar dengan Dianggap benar keyakinannya di kan? situ, iya. Oke. Paling kalau diperiksa-periksa nanti gaduh gitu kan, paling dipindahin tempat. Oke, tapi kan kejaksaan akhirnya melakukan kasasi Oh iya ke wajib. Mahkamah Agung kan? Dia wajib kalau ada orang bebas itu wajib. Nah, kira-kira Siapapun juga seperti itu. kira-kira dalam kasus ini kira-kira kasasi akan dikabulkan nggak sama Mahkamah Agung? Udah dengan seviral ini dengan bukti-bukti yang akhirnya masyarakat sekarang jadi tahu Kalau ada CCTV, ada Iya. keterangan saksi gitu kan? kalau viral menurut saya nanti akan dikabul. Karena kan dianggap hakim bilang nggak ada saksi dan tidak ada bukti yang membilang dia melakukan pembunuhan kan? Oke. Tapi setelah dibuka sama pengacaranya, saksi ada, rentetan kejadiannya ada, CCTV ada. Penyebab kematian mungkin memang itu tanda tanya, Mas. Iya. Kalau penyebab kematian kan bisa aja orang kita pukul, dia mati karena kita pukul atau memang mati karena serangan jantung misalnya. Oke, tapi kan hakim bilang katanya meninggalnya gara-gara miras. Gara-gara miras. Jadi Padahal di bukti visum ada apa tuh? Patah patah tulang rusuk, Iya, ada macam-macam dan udah gitu juga ada bekas lindasan ban di badannya gitu. itulah makanya karena dia bikin dakwaannya Mas alternatif. Jadi hakim memilih dakwaannya ke pembunuhan bukan penganiayaan. Harusnya kalau dibikin kumulatif penganiayaan dulu yang udah pasti terbukti kan penganiayaan. Kan, nggak bisa lepas dari itu Nggak bisa kan? lepas dari penganiayaan, orang dia dia seret kan di situ Iya, kan. ah. Nah, baru dari situ penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ya kan? Jadi karena udah ada penganiayaan dulu terus mati, harusnya kan di situ. Nah, hakim mengambil soal pembunuhan. Jadi orang ini nggak punya niat membunuh. Jadi awalnya memang dia nggak punya niat membunuh. Dia datang karaoke, berantem sekilas. Iya. Jadi emosi kan, dia aniaya itu. Jadi dia dianggap seperti itu, celahnya tuh diambil di situ. Karena dibuat alternatif itu Mas yang saya bilang. Oke, dan hakim juga bilang katanya dia dibebaskan karena ada niat baik untuk berobat, membawa dia berobat ke dokter. Iya, dan dia bilang nggak ada saksi juga. Iya. Ya, orang ngebunuh atau orang menganiaya nggak perlu ada saksi. Atau misalnya orang memperkosa, ya kan di kamar berdua doang. Masa panggil orang rame-rame mau memperkosa? Kan lucu hakim yang kayak begitu. Itu udah jelas lah. Aha. Alasan doang karena ya dugaan saya Iya, dugaan terima Mas suap. Alvin. Terima suap Terima suap. dari pasti. siapa? Ya dari lawyer lah. Lawyernya si anggota DPR ini. Ya, kalau saya bisa berandai-andai. Kenapa? Karena kalau nggak ada suap, nggak mungkin hakim mau lepasin, Mas. Ini dugaan belum tentu benar juga. Iya, kan? iya menurut saya Iya, gitu kan. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat kasus Vina aja. Ada orang yang udah meninggal siapa juga sama hakim bodoh amat dia masukin semua. Itu kan nggak ada duit. Iya. Coba kalau ada duit kan yang anggota DPR semua misalnya, oh bisa lepas. Iya. Dia jadi beban tersendiri buat Di situ. saya nih. Saya lolos jadi anggota DPR terpilih. Istri saya jadi anggota DPRD terpilih. Tapi pesan saya buat anak-anak saya, jangan bikin malu orang tua dan ibaratnya anggota DPR, jadi anak anggota DPR bukan privilege buat lo seenak-enaknya melanggar hukum dan lain sebagainya. Benar nggak Betul. sih? Ya kan? Jangan ngerusak, mencoreng nama pejabat anggota DPR atau pejabat apapun dengan kelakuan negatif dari Iya. anak dan keluarganya dan Iya, dari dan oknum-oknum pejabat-pejabatnya, DPR, benar iya. kan? Dan sekarang intinya divonis bebas gitu kan. Dengar itu pertama kali geli nggak? Ya ketawa aja, kita udah lihat lah betapa sekarang ini ya hukum di Indonesia ini bener-bener
berantakan. Kalau menurut saya berantakan karena hasil buahnya yang kita lihat buahnya ini orang yang jelas-jelas menurut kita, mata kita, opini hukum kita harusnya masuk bebas. Sedangkan orang yang harusnya nggak ditahan dipenjarain di sini. Jadi kan itu sudah lagi bukan hukum menurut saya. Itu jadi yang menurut gue Nino tuh kemarin ada benernya ya. Kan ibu saya kan Iya. sarjana hukum, dia orang hukum lah ya. Ipar saya juga iya. Nino waktu itu saya tanya tuh lulus kuliah anak saya Nino, mau masuk jadi pengacara atau mau jadi hakim atau jaksa nggak? Iya. Enggak, kalau di Indonesia dia bilang gitu. Kenapa? Jadi mungkin ada benernya juga gitu ya. Iya. Keputusan dia untuk tidak karena ini di Indonesia gitu. Jadi banyak oknum-oknum yang aneh-aneh gitu. Iya, yang bermain, benar. Nah, sekarang gini, hakim keputusannya dianggap benar, tidak bisa disalahkan. Kalaupun ada bagaimanapun ya udah itu keputusannya. Paling kalau kasasi kan nanti disuruh kasasi lagi nanti keputusan akhirnya mungkin keputusan akhir dari pengadilan negeri itu dibatalkan. Si Ronald Tanur bisa dianggap bersalah, ditahan lagi nanti. Ditahan lagi dan bisa jadi vonisnya bisa lebih dari 12 tahun nggak nanti? Nggak bisa, ultra petita itu nanti. Ultra petita 15 tahun mungkin nggak? Biasanya tetap ke 12 sesuai tuntutan. Sesuai tuntutan ya. Jarang kalau ultra petita itu jarang sekali. Kalau andai kata kasasi dikabulkan, Ronald Tanur nanti dianggap bersalah, hakim ini dari KY mungkin nggak melakukan sidang etik, penyelusuran, investigasi atau apapun diusut. Jadi komisi yudisial ini hanya bisa menyelidiki apabila ada aduan, Mas. Jadi yang mestinya mengadu ini adalah keluarga korban yang mestinya ngadu. Iya. Jadi dia menganggap ada ketidakadilan atau bagaimana dalam persidangan, kasih bukti-bukti, kasihlah ke KY, baru nanti KY akan memanggil. Tapi itu pun ya kalau balik lagi nanti kalau yang diperiksa itu cuma buktinya adalah cuma putusan dia doang yang nggak sesuai, itu bukan pelanggaran etik, Mas. Oh, jadi dalam hal-hal kasus seperti ini, kita bicara umum, hakim di Indonesia enak ya? Enak. Bener gak sih? Hakim, penyidik, jaksa juga enak. Polisi juga sama kan, tangkap dulu. Dia menganggap ada disangkakan kan. Nantinya dilepas kayak Peggy, tapi kan Peggy udah masuk, udah ditangkap dulu tuh, udah 60 hari. Salah tangkap ya udah gitu kan? Iya. Ya udah nggak ada penalti apa-apa. Kewenangan dia. Itulah makanya. Harusnya kalau Bang Alvin jadi presiden atau jadi Menko Polhukam atau DPR Komisi 3, kita harus ada yang dirubah nggak ada undang-undang? Harus dong, bikin undang-undang menyatakan kalau memang ada di situ niat-niat yang buruk, ya kan, mereka harus bisa dipidanakan. Karena gini Mas, lawyer aja sudah mulai dipidanakan. Di Undang-Undang Tipikor kalau Mas tahu pasal 12, itu menyatakan kalau kita menghalangi penyidikan, itu ancaman 12 tahun pidana loh. Lawyer tuh ya, salah satu dari 4 pilar hukum. Jadi kita bantuin penjahat nih, kita bikin agar penjahat ini lepas. Nih, pakai secara hukum dalam tugas kita, ya kan. Itu 12 tahun pidana, Mas. Tapi yang 3 pilar lain, jaksa, hakim, polisi nggak ada. Artinya, apa kita harus usulkan bahwa 3 pilar yang lain ini juga harus mendapatkan ada undang-undang yang bisa menghukum mereka ya? Jadi kalau memang dengan sengaja, ya kan, sama kan kayak ini kan dengan sengaja menghalangi penyidikan kan. Kalau ini juga dengan sengaja melepaskan terdakwa, padahal dia tahu alat buktinya apa segala di situ, harusnya kena pidana. Berarti kan ada sesuatu. Tapi tidak ada undang-undang sekarang nggak ada undang-undangnya, jadi mereka aman saja. Gimana guys? Apa uya-kuya di DPR RI Komisi 3 aja? Ya, tapi kalau gue sendiri percuma juga. Iya, harus jadi presiden berarti ya. Iya. Oke, dan intinya sekarang sudah lah ya. Tapi sekarang orang kan nyorotnya kan hakim gitu kan. Hakim nggak sendiri, Mas. Mainnya tuh nggak pernah sendiri. Saya juga kan dulu sempat masuk tim penyogok, Mas. Oh, oke. Nah, gimana nih? Sama, kita saya lawyer, jaksa sama hakim duduk satu meja, Mas. Oke. Jadi udah bilang, ini nanti gimana nih, nanti sidang, oh ya ini buktinya ini, kita lepasin ya, onselah. Gitu. Oke, setuju, jaksanya gimana? Setuju, ya kan? Dia tuntutnya rendah, setahun atau berapa kita setel, supaya ketika dilihat sama hakim, bahwa ini tuntutannya atau bukti-bukti untuk nusuknya itu kurang gitu loh. Dulu kasus apa? Kasus yang pernah saya tanganin itu. Salah satu kasusnya itu penipuan penggelapan, Mas. Duduk, hakim dikasih berapa dulu? 8 miliar, Mas. Hakim dikasih 8 miliar? 8 M.
Yang ngasih siapa? Yang ngasih ya dari klien, Lewat pengacara. lewat orangnya dia. Tapi saya di situ udah tahu, udah kita rumusin semua. Mas Alvin Lim lihat di depan mata, Loh, saya di situ. lihat di depan mata, hakim dikasih, 8 miliar. jaksa apa hakim? Jaksa dapat juga 8M. Jadi 16 miliar totalnya. Iya. Lepas, dia sama sekali tidak ditahan 1 hari pun dalam hidup dia. Tapi ada pembuktian setelah itu dia menerima suap itu. Loh, nggak pernah ketahuan. Oh, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu. Nggak pernah ketahuan. Saya cuma kasih tahu, ya kan dulu sebelum saya insaf itu, Oke. itu salah satu contoh-contoh yang saya lakukan. Di situ. Oh, Mas Alvin melakukan sendiri tuh ya? Dia gebuknya 750 miliar. Apa? Dia gebuknya kan 750 miliar. Oke, Merugikannya. Kerugiannya. Dia bobolin uang negara. Tapi itu. sampai sekarang itu makin parah apa berkurang? Praktek-praktek Makin seperti itu? parah. Jadi bisa kaya-kaya dong. Iya. Jadi hakim-hakim itu, Mas, kalau kita nggak kasih uang, ya jangan harap dia tuh punya waktu mau melihat apakah kita punya PK atau kita punya Iya. kasasi, nggak mungkin. Kalau ada duitnya, baru dia lihat, dia periksa. Karena berapa banyak berkas yang dia harus periksa, Mas? Ribuan. Kalau nggak ada duitnya mau ngapain, kata dia. Makanya nggak heran, kasus-kasus MA, ini terakhir kali ini kan MA nih, Nur Hadi nih diperiksa. Nur Hadi dulunya office boy, Mas. Ya, MA ya. Office boy, bisa jadi sekretaris MA. Ya kan? Nyogok tuh, terbukti nyogok dia ditangkap. Ya Iya. kan? Terus ada satu lawyer yang diperiksa, Lukas. Nggak kooperatif, nggak datang. Ini lawyer dari dulu memang sudah dibidik sama KPK. Karena Iya. kenapa? Dia lawyer yang bantuin koruptor. Iya. Kalau dia berspesialisasi membantu koruptor, dugaan kita ya kan selalu main duit. Kalau nggak Iya. main duit, mau main apa dia no viral no justice, dia orang nggak pernah belain kliennya dengan teriak-teriak kok. Kan kita udah tahu 3 hal yang bisa melepaskan orang. Uang, kekuasaan, sama no viral no justice. Ya kan? Viral. Ya. Selain itu nggak ada. Nah kalau dia nggak pernah viral, tapi tiba-tiba orang bisa tiba-tiba lepas, yang kita udah tahu nih udah ditangkap Iya, nih sama KPK, tiba-tiba tuntutan dari 12 tahun bisa cuma kena setahun. Iya. Kan aneh. Masih bagus 12 tahun ya, setahun ini 12 tahun bebas. Ya, Iya kan? Iya kan? itu dia. Jadi itulah Mas, makanya kenapa orang-orang yang seperti itu, karena dia spesialisasinya membantu koruptor, nggak ada salah sih membantu koruptor, tapi kita menduga kalau membantu koruptor kan pasti mungkin kemungkinan itu suap. Caranya. Makanya diperiksa terus dia. Iya. Ntar saksi ini dia lagi diperiksa, dia lagi. Kenapa? Lawyernya mungkin dia. Iya, lu lagi. Jadi lu lu lagi. lepas lagi, kok dia lagi lepas. Tapi yang ini kena nih pejabatnya. Tapi lawyernya nggak ada yang kena nih. Nah, Iya. lu kasihnya gimana lu? Kan gitu, Mas. Praktek-praktek suap-penyuap kepada oknum hakim, oknum jaksa dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Paling besar pernah berapa di depan mata nyuapnya? Yang saya tahu itu Indosuria itu 100 miliar, Mas. Saya tahu apa cuman menduga nih? Saya tahu karena orang jaksa itu ngomong sama saya. Bilang apa? Kan saya diancam kalau saya ngomong masuk Tapi ada penjara. bukti nggak? Oh enggak. Dia ngomong sama saya seperti itu. Itu kan Aha. keterangan saksi. Oke, yang lihat sendiri atau ngasih sendiri waktu belum insaf. Ngasih sendiri ya 8M itu saya lihat di depan mata saya pemberiannya. Oke, paling receh nyuap oknum itu berapa? Paling receh, Iya. hakim 50 juta Diterima. Kasus apa itu? perdata. Data diterima tuh. Iya, diterima. Jadi Hasil kayak permohonan-permohonan lah, Mas. terus putusannya? Putusannya sesuai yang kita mau. Jadi misalnya cerai, kita mohonkan cerai sama istri, kita nggak usah datang nih, kasih aja 50 juta, udah cerai. Terima tuh. Terima. Langsung, jadi nggak usah sidang macam-macam, saksi tetek bengek macam-macam, nggak usah, langsung tek. Gitu. Itu yang cepat, Mas, permohonan. Karena cuma satu hakim. Ya, Oknum, kita bicara itu oknum. oknum. Gimana guys? Gue bingung nih. Terjadi tapi ya. Dan pesan Mas Alvin Lim untuk kasus Ronald Tanur ini coba terakhir. Harus diselidiki, Mas, ini. Ya, maksudnya gini loh. Jangan lagi kita anggap ini sesuatu yang biasa. Saya udah lihat sudah ada gerakan massa ya, orang mendemo PN. Itu Iya, sudah bagus, iya. mendemo PN. Tapi kalau demo PN aja nggak akan selesai. Iya. Karena ini saya bilang kalau benar masyarakat demo kan berarti dia duga dia nggak benar Iya. juga kan. Nggak mungkin cuma hakim sendiri, Mas. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia nggak akan berani Iya. di situ. Karena dia tahu jaksa bisa ngelaporin hakim juga. Jadi contoh yang Indosuria tuh, jaksanya ngelaporin hakimnya ke Komisi Yudisial loh. Iya. Ini kok jaksanya biasa-biasa aja, anteng-anteng aja. Ada apa Anda?
Anda nuntut 12 tahun terus dibebasin kalau lu anteng-anteng aja, kan nggak mungkin. Ya, satu ke situ. Lawyer lawan, Iya. ya kan, juga seneng dia kan, dia bisa bebas kan. Ini juga aneh, kita harus diselidiki track recordnya. Jadi kalau track recordnya didapetin, sorry ya Mas, seperti contoh orang kayak Lukas, itu harus diselidikin. Lukas dulu pernah kena Edi Sindoro misalnya. Sekarang kan tiba-tiba dipanggil lagi nih, Nur Hadi. Terus ada kasus lagi dipanggil lagi sebagai saksi. Memang semua sebagai saksi. Tapi kan ini, Ya aman-aman aja dia. walaupun aman-aman aja, tapi kan ini sebuah petunjuk, Mas. Ada apa Dengan dia. dengan dia? Iya dong, kok lu dipanggil lagi, orang yang decision maker kena semua nih. Ada apa? Kan di situ, Mas. Kan nggak mungkin ada api tanpa Oke. ada asap tanpa Ada api, asap, kan ya. nggak mungkin. Nah ini sama, hakimnya seperti ini, ya kan. Kalau Mas lihat, mungkin lawyernya sama itu aja. Jadi saya kasih tahu Mas, PN Jakarta Pusat Mas, ada seorang hakim pengawas, ya, kurator PKPU. Jadi kalau ada seorang pengacara sidang, hakimnya pasti dia terus. Nanti Oke. kasus A hakimnya dia, kasus B hakimnya dia, kasus C hakimnya dia. Itu nggak mungkin Mas. Iya. Hakim ada puluhan di PN itu kan rotasi. Iya, Harusnya kalau masuk berkas, nanti hari ini dapat hakim A, besok dapat hakim C, besok dapat hakim D, besok dapat hakim Z. Ini 10 perkara hakimnya sama, Mas. Dan selalu dimenangkan. Kan aneh. Itu sebenarnya sesuatu yang sepele seperti itu. Tapi orang mikirnya, ya nggak apa-apa kan, mungkin kebetulan aja 10 kali hakimnya sama. Gitu kan. Jadi yang harus beres untuk urusan hakim siapa nih? KPK harusnya kan. KPK. Tapi KPK sendiri kan udah teriak, Mas. Dia bilang, kalau dia menghantam jaksa nggak mau kerja sama dia. Udah ngomong itu ketua KPK-nya. Kalau nanti dia menghantam hakim, hakimnya nggak mau kerja sama, nggak mau sidangin kasus dia. Akhirnya apa KPK? Ompong. Oke, pertanyaan terakhir. Antara hakim, jaksa, dan kepolisian, kalau kita bicara peringkat yang paling bagus deh prestasinya, siapa di atas? Paling bagus prestasi. Kebobrok, dari bagus ke bobrok. Jadi itu. kalau paling bobrok ya pasti kalau ada sama pengacara tambahin kan 4 iya. pilar. Kalau menurut saya paling bobrok itu ya pasti kepolisian, Mas. Kenapa? Sorry. Iya. Bukan saya melecehkan kepolisian. Semua kasus itu bermula dari kepolisian dulu. Dia yang saring. Dia tahu ini emas, ini permata, ini sampah, dia udah tahu dari kasusnya. Jadi kalau kasus emas nih, ya udah lo mau lepas, ya udah kasih gua duit dulu. Udah kasih duit lepas ya, nggak pernah sidang. Jadi jaksa sama hakim belum dapat, polisi udah nikmatin duluan, Mas. Itu. Makanya disitulah banyak polisi-polisi yang Oknum. oknum polisi yang berkantong tebal. Kan dulu ada tuh jenderal kantong gendut di situ. Iya. Itulah. Karena dia udah disaringin terus. Iya. Dan kalau Mas lihat, ya kan, orang-orang yang bermasalah itu naik pangkatnya cepat, Mas. Kayak Wisnu. Ya, Wisnu itu ngelepasin DPO loh, Mas. Beberapa DPO yang sudah saya teriakin. Dan Indosuria barang buktinya hilang. Dia udah ngomong ada barang bukti itu tiba-tiba hilang. Berarti kan ini di dalam dia punya pengawasan bisa hilang, kan harusnya diperiksa dong. Ini nggak diperiksa, Mas. Naik pangkat, cudut, bintang 1, bintang 2 sangat cepat. Aneh. Bener nggak? Nah, aneh-aneh yang kayak begitu seharusnya diperiksa oleh KPK. Tapi karena KPK sekarang ompong, nggak bisa. Itu pertama pasti. Jadi kita ngelihat berdasarkan urutan aja, Mas. Iya. Jaksa, abis itu baru jaksa. Kedua yang terburuk sebenarnya. Tapi kenapa di berita dia baik, ya kan? Dia sangat hebat dalam mengatur dan mensensor berita, Mas. Jadi Kapus Penkum itu ada gathering, tiap kali gathering, saya kan ada teman-teman orang media, dia bilang, Mas kalau gathering dari kejaksaan enak, kenapa? Ada amplopnya. Siapa yang ngasih? Ya ada lah. Bukan orang kejaksaan, dia suruh lagi orang lain di situ. Tapi kejaksaan itu berita, pencitraan, berhasil ini, berhasil ini, berhasil ini. Sehingga orang yang masyarakat baca ini seolah-olah dia berhasil di situ. Ya, yang ketiga ya tentu hakim. Hakim lebih jarang berbicara, Mas. Tapi dia lebih dikit karena banyak yang udah dibebasin di polisi sama jaksa yang nggak bermuara di hakim. Sisanya dia, makanya biasanya kasus-kasus yang dia tanganin itu jaksa udah kode-kode. Baru dia berani ambil, kalau nggak dia nggak berani. Oke, tapi kalau sampai ada kasus penyuapan di sistem peradilan, Iya. ya, itu mungkin nggak hakim main sendiri, jaksa main sendiri? Jarang sekali, Mas. Oke. Jarang sekali.
Kecuali memang dia udah kenal dari lama, kebetulan. Iya. Jadi kebetulan itu, wah itu teman lama saya udah ngomongin di situ kan. Tapi kalau biasanya enggak. Yang approaches ke hakim itu adalah jaksa approach ke Kita panitera. bicara oknum ya. Oknum. Iya, iya. Jadi jaksa itu nggak langsung ke hakim biasanya nolak. Jaksa itu ke panitera. Jadi panitera yang pura-pura, ya udah kamu besok ya masukin berkas ya, ini, jam segini datang kantor saya. Jadi bukan berkas, sudah ada selipannya di situ. Karena jaksa itu nggak bisa langsung ke hakim, Mas. Lewat panitera. Jadi panitera itulah makanya kalau Mas lihat, kalau ada OTT yang ditangkap tuh bukan hakim doang, ada paniteranya yang ditangkap. Oke, oke. Gitu. Oknum ya, kita berbicara Kita oknum. bicara Iya. Masih terjadi sampai sekarang? Masih. Dan pengacara pun ada yang oknum tukang sogok juga ada dong berarti? Ada, Mas. Pengacara-pengacara yang dibilang hebat back-end itu ya, kalau menurut saya mayoritas itu tukang sogok. Yang bisa menang-menang kayak begitu, ya tukang sogok. Ya selama sistem peradilannya masih Selama begitu sistem peradilan masih begini. Karena kan Mahfud sendiri bilang, ya kan, bahwa mafia hukumnya itu nyata. Dan MA bilang loh, dia tahu, sadar, tapi dia nggak bisa rubah. Wakil Ketua MA Sunarto tuh ngomong di Kompas. Jadi dia juga menyadari bahwa itu ada, dan dia nggak bisa basmi. Jadi kan kalau otomatis dia bilang ada, berarti kan ada yang nyuap dari lawyer toh. Nah lawyer mana yang bisa suap? Ya yang sering menang, karena kalau dia kasih suapan pasti menang. Ya. Ngelihatnya sebenarnya gampang seperti itu. Tapi ini dugaan kita kan. Tapi di kasus Ronald Tanur ini berarti polisi bisa dibilang benar nggak kan? Dia udah PP 21 nih. Walaupun kemarin keterangan si pengacaranya bilang yang membayar visum itu adalah si pengacara. Karena harusnya kan yang bayar polisi ya. Nah gimana? Jadi gini Mas, seperti yang saya bilang, mafia itu nggak kerja sendirian. Jadi kalau hakim melepaskan, jaksa udah nyusun dakwaan yang lemah, yang tadi saya bilang alternatif itu kan terbukti itu alternatif, itu bukan kumulatif, ya kan. Polisi, dia akan meringankan alat bukti. Jadi kalau main di polisi gini, oke gue udah tangkap lu nih, gue nggak bisa lepas lu, tapi gue bantu deh, barbuk lu misalnya tadinya 10 gram, gue hilangin cuma setengah gram, jadi kamu bisa vonis cuma setahun. Jadi itu yang dia lakukan, sama alat bukti, dia bisa rubah BAP. Saya pernah ya waktu sama polisi, klien saya tuh sebenarnya bersalah, ya kan? Saya sogok, saya kasih duit 20 juta, jebret. Kamu apa? Kata polisinya. BAP ulang mas. Jadi yang tadinya BAP-nya dia ngaku bersalah, BAP-nya jadi nggak ngaku. Nggak tahu, ini nggak tahu. Terus saksi yang tadinya dia bilang ngeliat, jadi nggak lihat di sini. Jadi alat buktinya memang sudah disusun rendah biar supaya memudahkan hakim untuk bebasin dia. Karena hakim itu butuh alasan untuk membebaskan. Seperti yang Mas lihat di Richard Tanur ini kan dia ada punya alasan. Oh dia datang antar ke rumah sakit. Kita kan nggak tahu dia antar rumah sakit atau enggak, kan keterangan saksi doang. Padahal saksinya bisa aja dirubah. Padahal ternyata keterangan saksi dan lain sebagainya, kalau kita bicara fakta meninggal karena miras, kan hasil visum ada bukan ya banyak bekas penganiayaan. Betul. Dibilang lagi keterangan hakim katanya sempat mau diajak mau berobat, tapi ternyata faktanya dari black hole itu dibawa dulu ke apartemen, ditinggal di lobi, dia tinggal ke atas, dan akhirnya justru security apartemen dan pengelola apartemen yang menyuruh untuk Ronald Tanur bawa itu ke rumah sakit bersama-sama mereka. Nah itu dia. Dan ditaruh di dalam bagasi. Nah itu kan yang kejadian sebenarnya seperti itu kan. Itu kan kayak seolah-olah diabaikan sama si hakim kan? Bukan, karena hakim mungkin membaca keterangan. Iya, itu tidak dimasukkan itu. Saksinya sudah disogok, ya kan? Dari polisi itu BAP-nya udah disogok, jadi isinya itu udah berubah mas. Jadi kalau mas lihat kayak contoh kasus Vina sama Vina Cirebon kan, BAP-nya berubah. Dulu ada BAP awal, terus dia atau di apa di BAP lagi. Nah ini jadi makanya saya bilang nggak sendiri. Polisi kalau udah terlanjur nangkap dia nggak bisa lepas, dia akan bantu dengan alat bukti. Jadi keterangan saksinya ini yang disamarkan atau barang bukti misalnya 10 kilo dia bilang cuma 1 gram, jadi kan biar hukumannya rendah, ya kan, dan alat-alat bukti lain itu yang dia bisa mainin mas. Jadi seolah-olah saya udah kerjain kok, tuh udah ditangkap udah P21. Jaksa saya sudah kasih ke hakim kok, ya kan, tuh buktinya saya tuntut 12 tahun. Tapi dakwaannya hakim bisa lihat lah, ini dakwaannya untuk melepaskan. Terakhir, Mas Alvin Lim. Keyakinan hakim kan tadi memvonis bebas. Iya. Keyakinan Alvin Lim, kasasi ini hasilnya apa akhirnya? Hasilnya kalau udah lihat kayak begini ya dikabul. Artinya, ditangkap lagi nanti. Ditangkap lagi? Ditangkap lagi kena dia. Sekarang udah bebas belum sih? 12 tahun. Bebas. Dibebasin dari keluar. Sudah bebas. Kalau orang dibebasin begitu berarti dia bebas luar negeri nggak?
bisa ditangkap lagi. Nggak, sekarang ini dia bebas keluar Bebas negeri. keluar negeri kecuali jaksa melakukan cekal. Iya. Jadi kalau jaksa nggak masukin cekal, dia bisa keluar negeri, ya udah bye-bye. Oke. Tinggal nanti 12 tahun lagi datang ke sini daluarsa. Iya, dan keluarga atau bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. nggak bisa dipersalahkan apa-apapun. Betul. Ya kan. Ya. Oke, mungkin ada yang lebih kejam kalau gini. Oke, hukum di negara kita mungkin kadang-kadang bisa dipermainkan. Sanksi sosial tapi berlaku. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.